Nah, jadi karena sudah panjang waktu yang saya pakai, sudah berapa menit tadi itu? Sudah 30 menit ya. Mari kita bahas sedikit saja ini 2 Petrus 3 ini. Ketika 2 Petrus 3 ayat 11 sampai 14, hal yang ditekankan sama antara Paulus dan Petrus adalah, kalau lihat 1 Petrus dia bicara tentang Yesus membayar kamu dengan darahnya. Jadi itu yang inti. Yang inti adalah keselamatan itu adalah di dalam Yesus, melalui darah Yesus. Sama berita itu antara Petrus dan Paulus, sama beritanya, yaitu bahwa Yesus membayar kamu dengan darah yang mahal. Di dalam Petrus dibilang tidak dibayar dengan emas, perak, tetapi dengan darah yang mahal, yaitu darah Tuhan Yesus. Sama. Karena apa? Karena berita dari Petrus dan Paulus, yaitu sesudah Tuhan Yesus mati dan bangkit. Yang kedua yang sama dalam ajaran Paulus dan Petrus adalah kesucian hidup. Yang saya sampaikan tadi itu teologia, supaya jelas. Tapi yang paling penting di dalam gereja sebenarnya adalah itu 2 tadi. Mengerti bahwa keselamatan hanya di dalam Yesus, dan kedua harus berusaha sekuat tenaga. Di sini untuk dia bilang, kamu harus berusaha sekuat tenaga. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Sebab itu saudara-saudara yang kekasih, sambil menantikan semuanya itu, kamu harus berusaha hidup kudus. Itu sama tuntutan antara Paulus dan Petrus. Begini, kalau Petrus masih rendah tuntutannya sama dengan Taurat, dia bilang begini dalam Matius, seperti yang diajarkan Tuhan Yesus dalam Matius pasal 5 dan sampai 10. Kamu akan dianggap sebagai murid Tuhan kalau kesalehanmu melebihi kesalehan ahli-ahli Taurat. Kalau hidupmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, mungkin kamu bukan murid Tuhan Yesus. Itu tuntutan Tuhan. Jadi tuntutan Tuhan kepada murid-murid Tuhan di masa kerajaan, pemerintahan kerajaan itu adalah, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari orang ahli Taurat, kamu tidak masuk dalam kerajaan surga. Itu di dalam Matius pasal 5 ayat 20. Matius pasal 5 ayat 20, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Bayangkan itu tuntutan Tuhan di dalam Matius pasal 5, yaitu hidup keagamaanmu harus lebih bagus dari ahli Taurat. Ibu bapak tahu nggak hidup ahli Taurat itu seperti apa? Mereka tuh kalau jalan ada kayak tongkat gitu, lalu akan bunyi. Kalau mereka jalan bunyi, mereka jalan gini, cing, cing, cing. Tahu ahli Taurat lewat. Dan ahli Taurat itu mereka betul-betul taat pada Tuhan. Mereka cuma punya pakaian satu jenis, yang jubah itu, ya. Lalu mereka akan hidup dengan, kalau perlu mereka jalan kayak gini, ya. Saking mereka harus saleh hidup. Mereka nggak boleh hidup sembarangan karena mereka adalah ahli Taurat. Mereka selalu melihat, makanya mereka menjadi sombong sehingga mereka menilai kalau orang, kamu kenapa hidup seperti itu? Itu tidak benar, harus dirontali batu. Kenapa? Kalau ahli Taurat itu harus hidup benar. Ahli Taurat sama kayak sekarang, pendeta-pendeta. Oh, susah sekali jadi pendeta. Saya kemarin sama Ibu Yosi pergi ke satu tempat, lalu mau makan balapis sih sebenarnya, dan cucur tuh orang Manado kan, tiba-tiba ada seorang bilang begini, itu pendeta. Bayangkan yang biasa bisa ini langsung pasang gajah pendeta. Kenapa begitu? Karena pada satu kali ada terjadi begini, ada kayak Morakerwil ini, lalu di hotel itu bilang begini, hamba Tuhan diskon 90%. Langsung teman-teman saya dari Berau, Sesua, yang dari Rantau Pulut, Pak Sony 90% diskon. Jadi kalau dia 100.000 cuma bayar 10.000. Langsung masuk situ mereka semua. Saya juga masuk situ. Pas sudah keluar, sudah selesai, lalu sudah selesai Rakerwil, lalu mau bayar. Jadi saya pikir, cuma bayar 10.000 ini. Jadi tinggal 10.000 di saku.
Lalu datang ke kasir itu. Lalu saya tanya, berapa bayar? Dia bilang 100.000 Pak. Lah, itu kan ditulis itu. Hamba Tuhan pendeta 90% diskon. Saya pendeta GA, ada surat Pak, saya kasih surat. Nah, ini tanda tangan di situ, ada 15 surat saya itu. Surat segala macam saya kasih. Dia bilang, oh, tapi kami nggak butuh ini Pak untuk diskon itu. Kenapa tidak butuh? Kan saya pendeta. Apa kurang? Itu teman-teman saya sudah pada keluar semua 10.000 itu bayar. Kenapa saya 100.000? Ibu itu lihat saya dan dia bilang begini, Bapak, kami nilai pendeta dari tindakan Bapak. Bapak tahu apa yang kami tahu Bapak bukan pendeta? Kami tidak pernah lihat Bapak minum kopi berdoa. Bapak baru berdoa kalau makan pisang goreng. Tapi kalau minum kopi Bapak nggak berdoa. Ternyata cuma hal kecil itu loh yang dilihat artinya harus bayar 100.000. Karena kalau bilang pendeta, cocok nggak hidupmu sebagai pendeta? Bayangkan saya waktu minum kopi nggak pakai berdoa, cuma minum. Baru kalau ada nasi goreng baru. Yesus. Itu di hotel itu ternyata bilang, Bapak pasti bukan pendeta. Karena Bapak cuma berdoa waktu makan, kalau minum nggak berdoa. Lihat dong orang-orang dari GA Solafide. Mereka makan minum. Nah, sebelum minum sudah berdoa. Bapak enggak, berarti Bapak bukan pendeta. Bayangkan itu. Kalau hidup keagamaanmu tidak lebih dari orang ahli Taurat, kamu mungkin enggak masuk surga. Jadi tuntutan Tuhan terhadap, jadi gini, Taurat tuntutannya begini, kasih karunia harus dia lebih tinggi. Di Taurat bilang jangan membunuh, di sini enggak boleh marah. Kan gitu ya? Coba lihat di Matius 5. Di Taurat dibilang tidak boleh membunuh, di sini jangan marah. Ya? Di sini jangan berzina, di atas ini bilang memandang wanita dan menginginkannya sudah berzina. Iya. Tinggi di mana tuntutannya? Di sini, di zaman ini. Makanya sama antara Petrus dan Paulus di dalam 2 Petrus 3 ini. Kamu harus berusaha sekuat tenaga untuk hidup suci. Harus hidup suci. Kenapa harus hidup suci? Karena orang lihat kamu ini percaya atau tidak. Kalau kamu hidup serampangan, bagaimana orang mau percaya kalau kamu adalah orang-orang percaya? Jangan jadi suci kalau datang gereja kan? Iya kan? Nggak bisa kan gitu kan? Saya kalau pergi di Ganjeh sana, baru lewat aja tuh ada tuh 3 ibu di situ. Pak Pendeta, terpaksa nggak jadi belok, padahal mau belok. Malu Pak Pendeta di situ. Nanti baru duduk di situ. Mau makan apa? Langsung datang. Saya bilang ada CCTV itu. Jadi jangan terlalu dekat-dekat sini. Ada CCTV itu. Jauh-jauh sana. Kan gitu. Kenapa? Disoroti kan? Orang percaya kan? Ibu merasa nggak begitu? Lagi jalan lagi. Tuhan lagi lihat saya loh di sini nih. Ya kan? Ada loh dia di sini. Kenapa? Kamu harus hidup suci, dia bilang gitu. Kamu harus memiliki kehidupan yang secara demikian betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Tadi saya baru bilang tentang Petrus dan Paulus. Dan firman-Nya sama. Hendaklah kamu kudus sebab aku kudus. Ibu bapak boleh baca di 1 Petrus kata-kata itu. Ya. Saya pernah di motor, lalu ada mobil di belakang klakson. Saya jengkel sekali. Lalu saya berhenti di tengah jalan. Tabrak aja. Dia klakson lagi, titit, semakin saya diam. Dia klakson, titit, saya balas, titit. Dan akhirnya dia ke kiri, dia ke kanan. Lalu di samping saya dia bilang, Pak Pendeta, Pak Pendeta Sony, mampus kan? Coba kita, susah sekali jadi pendeta. Syukur sekarang kalau pendeta nggak pakai dasi putih kalau di GHBSD, pakai batik jadi sama dengan orang lain. Bayangkan kalau pendeta mesti pakai jas. Saya lagi mikir ini hari Minggu pertemuan pakai jas atau enggak, ini supaya kelihatan pendeta. Ya kan? Bayangkan kalau kita mesti jalan kayak ahli Taurat gitu, semua orang lihat. Jadi dia mau belok ke warung apa itu?
yang ada jual haram di situ nggak jadi kan? Nanti orang bilang apa? Iya kan? Satu waktu teman saya, senior saya, pendeta, jemaat tidak tahu kalau dia punya anak gadis. Dan dia naiklah motor gendong bonceng anak gadisnya. Heboh di tempat kami. Pak Suni, teman bapak tuh pendeta gonceng cewek. Saya bilang mampus ini. Ibu lihat di mana? Oh bukan cuma saya, ada berapa orang kami lihat. Pegangan di perutnya lah Pak. Saya telepon, saya tanya, Bapak kemarin lewat di sini? Iya, nama siapa? Dia bilang nama anaknya. Ya ampun, anaknya. Cuma jemaat kan cepat sekali kan bilang, tuh gonceng cewek. Satu waktu saya dengan Ibu Yosi juga begitu. Saya lihat tuh gini tuh Ibu. Jadi waktu saya kan nggak mungkin perhatikan satu-satu. Saya lewat sambil lihat tuh gini. Nggak tahu nyari Ibu protes. Kenapa Pak lihat-lihat saya? Naksir ya? Enggak, saya nggak sempat lihat. Susah sekali loh mau hidup kudus. Ya kan? Ibu-ibu juga begitu. Ibu-ibu lagi nyapu. Pakai celana pendek. Ada orang lewat sih bilang, bukan main tuh Ibu Yosi tuh. Pakai celana pendek, pendek sekali. Padahal lagi nyapu. Orang nilai kan? Ribet kan hidup? Ya kan? Tapi kamu harus hidup kudus. Nggak bisa apa-apa. Kamu harus hidup kudus karena satu waktu dunia ini akan hancur. Kalau dunia ini hancur nggak ada sisa. Yang tidak kudus itu hancur semua. Jadi dunia yang ini akan hancur semua. Dia bilang di 2 Petrus 3 ini, semua yang ada di dalam dunia yang tidak kudus akan hancur. Yang tinggal hanya yang kudus. Kemarin Bapak berapa orang itu? 3 orang Bapak. Potong-potong tuh benerin tuh pagar di Pastori. Saya lihat, oh begitu mereka kerjanya. Jadi harus pas banget pasangnya ini supaya jangan gerak ke pasang sini. Susah sekali ya. Sudah jadi lalu sekarang tinggal pintu. Nah itu kalau ibu bapak lihat fotonya, saya tuh ketawa karena mereka berempat diskusi tuh hebat banget. Bapak berempat itu diskusi. Ada satu orang tua, dia bilang pasang begini aja. Yang muda bilang begini, ya boleh. Mereka berapa kali rapat, jadi saya foto terus sampai pasang. Sudah jadi itu. Salah pasang, bukannya keluar tapi bukannya ke dalam. Salah pasang. Saya bilang ini satu waktu akan dibongkar juga ini. Iya kan? Kenapa? Kalau kita bikin sesuatu yang bagus, semua harus bagus. Kalau kita harus, dia bilang di sini, karena Tuhan akan ciptakan satu waktu dunia baru. Kalau saya sudah bilang waktu lalu, ketika Tuhan menciptakan dunia pertama, dunia ini, langit dan bumi ini, belum ada dosa kan? Setelah ada dosa, selesai itu yang tidak ada dosa. Akhirnya dunia menjadi dunia yang berdosa. Dan satu waktu dosa ini akan selesai. Lalu akan ada dunia dalam kekekalan, dunia yang baru yang tidak akan ada dosa lagi karena iblis sudah menerima hukuman iblis. Ya, tidak lagi ada dosa. Sekarang kita hidup di dunia yang berdosa. Adam dan Hawa pernah hidup di dunia tidak berdosa, lalu jatuh dalam dosa, dan satu saat dunia yang berdosa ini akan hancur dan yang akan tinggal adalah yang tidak ada dosa. Bukan yang akan tinggal, akan digantikan dengan yang baru yang tidak ada dosa. Karena kita akan pergi ke tempat yang tidak ada dosa di surga mulia sana, maka kita mesti latihan dari sekarang untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak cocok di kekekalan. Makanya saya suka bilang ke Bapak Ibu, yaitu bahwa setiap hal yang kita lakukan di sini sekarang itu berhubungan dengan kekekalan. Karena kita tidak lagi hidup ke tempat berdosa. Saudara dan saya, kita semua tidak lagi akan hidup di dunia yang berdosa. Kita akan hidup di tempat, di kekekalan bersama dengan Tuhan yang tidak ada dosa. Jadi hari ini dan seterusnya, atau saat kita percaya, itulah kesempatan bagi kita untuk latihan. Supaya ketika kita hidup di tempat yang tidak ada dosa, kita didapati Tuhan tidak dipermalukan. Karena kita sudah tahu bagaimana hidup tidak ada dosa. Sebelum datang di Balikpapan, saya sering ke sini dan saya belajar cara saudara. Saya belajar di sini. Oh, harus seperti itu. Jadi saya harus menyesuaikan di sini. Saya latihan di sana. Cuma saya belum bisa banyak di sini. Kalau ikut saudara nyanyi yang suka begini-begini, nyanyinya bergelombang-gelombang, saya masih sulit terus terang aja. Saya belum bisa nyanyi seperti itu.
Tapi nanti saya akan belajar. Mudah-mudahan bisa ada cangkoknya itu. Nanti seperti itu. Berasa nggak saudara? Ibu Yosi sudah bisa. Ayo nah, begitu Ibu Yosi. Sudah di balik papan. Diana, itu nama orang. Sudah sampai dia. Tapi kita mesti latihan. Karena kita akan ke sorga. Apa latihannya? Bukan latihan nyanyi, bukan latihan apa-apa, tapi latihan untuk hidup kudus. Karena kita akan pergi ke tempat yang kudus. Karena semua yang tidak kudus akan dihancurkan oleh Tuhan. Yang tersisa hanyalah kekudusan. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu kata Petrus. Itu kata Tuhan melalui Petrus. Jadi kalau kita mau berusaha untuk hidup kudus, sangat sulit. Tapi harus. Standarnya adalah jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak layak masuk dalam kerjaan surga. Itu bagi Injil Kerajaan. Bagi kita Paulus bilang apa? Aku melupakan apa yang ada di belakang. Ya kan? Jadi nggak ada gunanya kita mau bilang, kamu belum tahu saya dulu ya. Memang siapa Bapak dulu? Hah? Memang siapa? Dulu saya sudah lewat kan? Nggak usah Pak, sekarang aja ke depan. Mari kita hidup sama-sama saling menolong supaya kita sama-sama hidup kudus. Jangan ganggu saudaramu yang mau hidup kudus sehingga dia akan tidak kudus. Tolong jangan. Bantulah saudaramu untuk hidup kudus. Jangan ganggu saudaramu yang hidup kudus sehingga dia menjadi tidak kudus. Karena perintah Tuhan jelas, berusahalah untuk hidup kudus. Bukan masuk surga, hidup kudus sebagai orang yang sudah dikuduskan. Mari kita berdoa. Bapa di surga,